Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang telah diberikan. Salawat bertangkaikan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang dipenuhi dengan keistimewaan Islam. Baiklah teman-teman sekalian yang sama-sama kita hormati, Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah ayat ekonomi dan sosial. Nah, pada video kali ini adapun kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kami, yaitu tugas ujian tengah semester. Nah, adapun judul kami yaitu ayat-ayat tentang konsumsi. Lah teman-teman sekalian, adapun dalam hal konsumsi ini kami memaparkan dalam makalah kami ada 3 poin ya. Yang pertama itu ada ayat tentang kualitas makanan, kemudian dan lain sebagainya. Namun kali ini hanya 1 poin yang akan kami bahas, yaitu mengenai kualitas makanan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagaimana artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, makanlah antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Nah, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, kemudian makna ayat secara global bahwasanya Allah menyeru kita sebagai umat muslim, kita yang bertawakal kepada Allah, kita yang bertakwa kepada Allah, agar kita senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, barang siapa di antara kamu yang bersyukur, maka nikmatku akan kutambah, dan barang siapa yang kufur, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah. Begitu pula dalam hal menerima kita rezeki. Ketika Allah memberikan kita rezeki, berarti itulah yang terbaik untuk kita. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh, tidak ada alasan untuk kita merasa Allah itu tidak adil. Nah, sedangkan dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dengan begitu detail. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah tadi, bahwasanya jika benar kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan bersyukur, kata Allah. Kemudian dalam hal makanan pun, menurut Ibnu Syar'i menafsirkan bahwasanya ada 4 kualitas makanan yang harus ada pada makanan itu sehingga kita dapat mengkonsumsinya. Yang pertama, makanan itu makanan yang halal. Kemudian yang kedua, kadar nutrisinya baik. Nah, baik untuk dikonsumsi, baik bagi kesehatan tubuh, dan baik untuk dimakan. Kemudian yang ketiga itu lingkungan, dan makanan itu diproduk ya harus jelas begitu, harus steril, harus baik begitu sehingga dapat dikonsumsi. Kemudian yang keempat, harus diperhatikan juga apakah makanan ini baru atau diciptakan ataukah nanti kadaluarsa sehingga tidak dapat dikonsumsi dan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Sahabat-sahabat sekalian, Allah menerangkan di sini bahwasannya kita dalam mencari makanan itu pun harus berpikir, ya, harus baik dalam pemikiran, yang mana itu dari 4 kriteria tadi, bahwasanya makanannya harus jelas, kemudian tempatnya steril, kemudian cek apakah itu masih baik untuk kesehatan tubuh kita atau tidak. Nah, pada akhirnya mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kita harus benar-benar memilah dan memilih dalam mengkonsumsi satu hal. Mungkin terjadi banyak kesalahan, itu datangnya dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.